Oke, nah ini nilai kita ya yang mau kita gunakan nanti ketika ketika kita mengevaluasi untuk mendapatkan nilai akhir Anda di sini. Anda ini matematika dasar, untuk lulus Anda cukup di angka 60 ke atas, tapi tentu Anda tidak mau angka 60 ya kan, maunya pasti terbaik. Gimana caranya dapat A? Nah, untuk dapat A, ya, jadi skala penilaiannya ini Anda bisa gunakan A, AB, B, C, dan seterusnya. Jadi di sini ada nilai tengah-tengah. Bobotnya juga beda. Saya harap Anda sudah mempelajari ini ya. Anda akan memperoleh bobot tertinggi yaitu 4 ketika nilainya adalah A. Anda akan memperoleh bobot 3,5 jika nilainya adalah AB dan seterusnya gitu ya. Nanti akan saya upload ini. Nah, kemudian bagi teman-teman yang berhalangan hadir untuk kuliah daring, jadi karena kita jarak jauh ya, itu kita juga memberikan bobot yang tinggi untuk tugas. Nah, tugas ini wajib ya. Jadi kalau misalkan Anda hadir tidak hadir, misalkan saya bosan sama bumi kan gitu, bosan sama bumi terus ya udah nggak apa-apa bumi, tapi yang penting tugasnya dikerjain aja gitu ya. Terus ini buku yang saya gunakan, bukunya Purcell ya, dan Anda bisa gunakan sembarang buku kalkulus seperti itu. Oke, hari ini kita akan sedikit pemanasan, ingat-ingat yang dulu. Kelvin dulu SMA belajarnya apa? Matematikanya apa sampai kelas 3? Banyak, Bu. Banyak ya. Yang waktu kelas 3-nya? Waktu kelas 3-nya, Bu, turunan trigono nggak salah, Bu. Turunan trigono. Oke. Kalau Ferdi, kamu belajar apa, Fer? Waktu kelas 3, Fer? Di kelas 3, Bu. Masalah matriks gitu, Bu. Matriks? Kamu dapat integral nggak? Iya, Bu. Dapat juga? Kenapa, Bu? Dapat integral atau enggak? Dapat, Bu. Dapat ya. Oke, nah ini sedikit nanti materi ini dari nomor 1 sampai nomor 8. Ini yang akan kita bahas di kelas dari mulai aljabar dan persamaan, kemudian geometri, tapi bobotnya lebih saya fokuskan di nomor 7 dan nomor 8, yaitu diferensial dan integral ya. Karena nanti di matematika teknik itu Anda akan sering menggunakan integral yang didahului dengan transformasi seperti transformasi Laplace dan seterusnya. Ya, banyak mengulang sih menurut saya. Nah, ini capaian nanti yang akan kita Oke, saya ingin belajar kita interaktif. Jadi meskipun daring, saya berharap kelas Anda tuh atau ruangan yang Anda gunakan bisa clean and clear gitu ya. Tapi suara Anda tuh bisa masuk gitu ke kelas dengan baik. Ini saya akan mulai dari aljabar. Yang pakai handphone kelihatan siapa yang masih pakai handphone? Kopipa masih pakai handphone? Wirakusu masih pakai handphone? Siap, Bu. Dedi masih pakai handphone juga, Bu. Kelihatan enggak? Saya bertanya. Pasti, Bu. Kelihatan, Bu. Tampak? Kelihatan, Bu. Baik. Lihat, Bu. Kenapa? Kelihatan, Bu. Oke, Ya, Bu. terima kasih. Oke. Kalau ada yang tidak nyaman, silakan disampaikan ya. Oke ya. Oke, ini aturan aljabar yang sudah sering banget kita gunakan, mulai dari komutatif. Hal ini digunakan kalau operatornya adalah penjumlahan dan juga perkalian ya.
Kalau X ditambah Y, maka Y akan ditambah dengan X. Hasilnya akan sama ya. X kali Y akan sama dengan Y kali X ya. Sedangkan apa ini? Min? Ya, min tidak berlaku ya. X dikurangi Y tidak sama dengan Y dikurangi X. Kecuali apa? X sama dengan Y. Seperti itu. Oke ya, sebentar ya. Kemudian untuk dibagi juga begitu. X dibagi Y tidak sama dengan Y dibagi X ya. Kecuali X per Y-nya, kecuali X sama dengan Y. Jadi X per Y tidak sama dengan Y per X. Kecuali nilai X dan Y-nya sama. Dan keduanya tidak sama dengan 0. Dia asosiatif. Apa itu asosiatif? Yaitu ya bilangan X, Y, dan Z ya pada penambahan atau perkalian yang tidak mempengaruhi hasilnya, yaitu jika kita tambahkan X ya, X ditambahkan Y tambah Z akan sama dengan X ditambah Y dulu baru ditambahkan Z ya, atau nilainya akan sama dengan X ditambah Y ditambah dengan Z. Kemudian berlaku juga untuk perkalian ya. X dikali Y kali Z akan sama dengan X dikali Y dulu kemudian kali Z dan seterusnya. Bagaimana dengan pengurangan dan pembagian? Apakah berlaku sifat asosiatif? Jawabannya adalah kalau perkalian ya, penambahan dan perkalian dia berlaku untuk asosiatif, maka pengurangan dan pembagian lihat-lihat dulu ya. Kemudian apa lagi? Oke, distributif ya, distributif. Jadi nilainya akan, jadi kalau kita punya apa ini, X dikali Y tambah Z akan sama dengan X dikali Y ditambah dengan X kali Z. Ya. Begitu juga ketika plusnya kita ganti dengan yang negatif. Ya. Maka akan sama dengan X dikali Y dikurangi dengan X kali Z. Ya. Pembagian didistribusikan pada penambahan dan pengurangan dari kanan, tetapi tidak dari kiri. Nah, kalau dari kanan boleh, ya dari kanan nih. Tapi tidak berlaku ketika Z-nya ada di sebelah kiri. Seperti itu. Ya. Jadi X ditambah Y dibagi Z akan sama dengan X dibagi Z ditambah dengan Y dibagi Z dan seterusnya ya. Ini sebenarnya simpel sih, tapi dalam teori matematika tuh ternyata komplit. Nah, Anda masih ingat pangkat? Ya, pangkat. Kalau kita punya apa ini? A dikali A dikali A dikali A. Maka dapat ditulis sebagai A pangkat 4 ya. Atau ketika kita bilang A dikali A sebanyak N kali, maka bisa ditulis dengan A pangkat N. Seperti itu. Kita sebut A ini sebagai basis dan N disebut sebagai koefisien. Kalau A pangkat setengah artinya apa? Nah, saya tanya dulu nih. A pangkat Izin setengah menjawab, Bu. artinya apa? Ya? Akar A. Akar A, Bu. Yes. Akar A. Kalau A pangkat minus 1? Separ A. 1 Ya. per A pangkat 1. Good. Kalau A pangkat min setengah? 1 per akar A. Per akar A. Ya. Oke, terima kasih feedbacknya. Oke ya, Anda pasti ingat aturan-aturan dalam perpangkatan, dunia perpangkatan itu. Nanti karena hubungannya ke log gitu ya, ini basic sekali. Saya mau review sedikit aja. A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka
Hasilnya adalah A pangkat M ditambah N ya. Contohnya A pangkat 5 kali A pangkat 2 hasilnya akan sama dengan Kali A pangkat 2 sama dengan ya, great ya, sama dengan A pangkat 7. Nanti 5-nya kita tambahkan dengan 2. Bagaimana kalau dibagi? Dikurang Kalau pangkatnya, dibagi, Bu. ya dikurang. Jadi kalau misalkan A pangkat 5, saya bagi dengan A pangkat 2, hasilnya berapa? A pangkat 3. Ya, hasilnya adalah A pangkat 3. Bagaimana kalau A pangkat M dipangkatkan N? Kali Hasilnya adalah, A pangkat M dikali N. ya ini di atas ya. Ini saya minta maaf, ini tarik ke atas nih. A pangkat M dikali N ya. Jadi kalau A pangkat 3, saya pangkatkan 2. Nah, hasilnya berapa? A pangkat 6. Ya, jadi pangkatnya kita kalikan. Jadi A pangkat 6 ya. Oke, dan kita ingat ketika A dipangkatkan 0 dengan sembarang A, maka hasilnya adalah 1. A pangkat min M adalah sama dengan 1 per A pangkat M. A pangkat 1 per M sama dengan akar pangkat M dari A. Dan A pangkat N per M akan sama dengan akar pangkat M dari A pangkat N. Gitu ya. Wis, koyo ngono lah pokoknya. Oke, sederhanakanlah soal berikut. Ada yang bisa menyelesaikan? C pangkat P. Hasilnya adalah C pangkat P. ya, C P. pangkat P. Bagus. Oke, sebentar ya. Kayaknya saya punya beberapa. Boleh tanya, Bu? Boleh, boleh. Silakan. Kalau 0 pangkat 0 itu 0 pangkat 0 itu 0 atau tidak terdefinisi, Bu? 0 pangkat 0 itu 0. 0 pangkat 0 Makasih, itu. Bu. Oh, iya, sama-sama. Oke ya, tunggu ya. Saya akan stop share screen sebentar. Oke. Kalau saya punya eh, kalau ini bisa berapa? A dikali B pangkat M. A dikali B dipangkatkan M. Good. Kalau ini
A pangkat M, Bu. A, A B pangkat M. ya. Ini akan sama dengan A pangkat M ditambah N dibagi dengan B pangkat Q. A. Ini Q, sorry. B pangkat Q. Ya, B pangkat Q. Oke. Sekarang jika tadi ke indeks, maka kita hubungkan dia ke logaritma, ya. Anda akan ingat kalau saya punya apa ini X sama dengan A pangkat B dengan A lebih dari 1, ya, pangkat B kita sebut sebagai logaritma bilangan dari X, A-nya adalah basis, ya, B-nya ini logaritma, A-nya ini adalah basis, maka kita bisa menuliskannya sebagai B akan sama dengan, ya, A, biasanya Anda akan menulis A ini, ya, Anda bisa menuliskan A ini, biasanya di atas ini kan ya, bisa juga ditulis di bawah, A log X, ya. Yang paling sering ya kita gunakan adalah basis 10, ya. Misalkan kalau log 100 adalah 2, ya. Kalau log 1000 Ya. 3. ya. Kalau log 10.000 4 dan seterusnya. Nanti Anda akan kenal yang namanya log natural. Nanti kita akan ceritakan nanti log natural, ya. Anda perhatikan kalau kita punya A sebagai basis, A log X kali Y akan sama dengan log X ditambah dengan log Y. Jika dibagi, A log X dibagi Y akan sama dengan, ya, A log X dikurangi dengan A log Y. A log X pangkat N, ya, akan sama dengan N dikali dengan A log X. Jadi pangkatnya ini kita letakkan di depan sebagai pengalih seperti itu. Dan A log 1 akan sama dengan 0, karena A dipangkatkan 0 sama dengan 1, ya, atau berapapun dipangkatkan 0 akan sama dengan 1. A log A 1, ya, karena A dipangkatkan 1 sama dengan A. A dipangkatkan A log X sama dengan X, ya. Dan A log B adalah sama dengan 1 per B log A, ya. Anda pasti dulu pernah mendapatkan ini juga, ya. Anda ingat-ingat. Nah, bagaimana kita bisa menyatakan K, ya, tapi tanpa logaritma, tanpa log? Gimana caranya? Ini gimana caranya? Nggak boleh ada lognya. Izin jawab, Bu, Gimana? yang nomor 1. Yang nomor 1 gimana? Nomor 1 jawabannya K dikali V pangkat 1,3 per T, Bu. K sama dengan P dikali V pangkat 1,3 per T. Sebentar. Oke. Dengan Mas siapa ini? Izin jawab Raka, Bu. Siapa? Raka, Bu. Raka, oke. Gimana Raka? Akan sama dengan K sama dengan P dikali V pangkat 1,3 per T.
Ya, P dikali V pangkat 1,3 per T. Kalau yang nomor 2, T, Bu. sorry, per, Izin menjawab, Bu. benar kan? Per T ya? Oke. P dikali V, ya, jadi 1,3 ini kita naikkan ke atas, kita naikkan ke sini, ya. Jadi kalau ada yang belum paham, kita akan punya apa sini? Log K akan sama dengan log P min log T, ya kan? Ditambah dengan log V, log V pangkat 1,3 ya. 225 berarti 225. Hasilnya akan sama dengan P, kalau ditambah apa? Kalau ditambah hasilnya akan dikali, kalau dikurang akan Bagi. dibagi. Yes. Maka hasilnya akan menjadi P dikali V pangkat 1,3 dibagi dengan T. Bagaimana sekarang dengan nomor 2? Ada yang kenal dengan len? Izin menjawab, Bu. Silahkan. Jawabannya P Ya. sama dengan E kuadrat dikali akar Q tambah 1 dibagi R pangkat 3. Oke, saya tuliskan pelan-pelan ya. Jadi, len P sama dengan setengah len Q tambah 1 min 3 len R ditambah 2. Oke, bagaimana hasilnya? P sama dengan E kuadrat. Apa? E, Bu. E. Ya, Oke. E kuadrat dikali akar Dikali Q tambah 1 Q tambah 1 pangkat setengah gitu pangkat ya. setengah Oke. dibagi R pangkat 3. Dibagi R pangkat 3. Oke ya, betul ya. Jadi perhatikan di sini ada apa ini? E itu adalah apa? Bilangan natural, ya. E itu adalah bilangan natural. Dia dibentuk oleh, nanti Anda akan sering ketemu dengan apa ini? Akan sering ketemu dengan E. Ya, jadi teman-teman nanti akan sering ketemu dengan E. Jadi E itu adalah ya nilainya, coba ada yang mau googling nggak? Kalau nggak salah angkanya ada di 2,718 sekian-sekian. Jadi E ini ya adalah dihitung dari 1 ditambah 1 per 1 faktorial, 1 per 2 faktorial, ditambah dengan 1 per 3 faktorial, ditambah dan seterusnya. Ya, kita sebut dia E ini sebagai apa? Bilangan natural. Ini akan sering Anda gunakan nanti. Manfaatnya sangat atau aplikasinya sangat luas sekali. Itu ya. Ada yang baru mendengar bilangan natural? Kalau Rusdi udah pernah kenal bilangan natural? Sebelumnya sudah kenal dengan bilangan natural? Coba saya kalau tidak lupa. Oh iya, betul ya, 2,718. Ada yang baru mendengar? Ferdi
Ferdi Hakiki. Ya Bu, siap Bu. Sudah kenal dengan bilangan natural? Udah Bu. Udah. Kapan? Udah. Waktu di SMK Bu. Oke, berarti sudah banyak yang kenal ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu, Ya, Bu. saya akan lanjutkan lagi. Oke ya, Anda biasa mengalihkan suku dengan suku seperti ini. Ya, di sini ada 2 suku, di sini ada 3 suku. Ketika kita kalikan, Anda sudah sangat terbiasa dengan perkalian seperti ini. Ya, ini kita akan mulai dengan 2x dikali dengan kelompok suku yang kedua, ditambah dengan 5 dikalikan dengan kelompok suku yang tadi 2x dengan yang pertama, 5 dengan yang kedua ya. Hasilnya seperti ini. Ini adalah baris ketiga dan ini adalah baris terakhir. Bagaimana dengan ini? Ada yang bisa menyelesaikan? Nah, ini ya. Nanti jangan kaget sama Bu Umi ya. Berarti ini nanti jadi apa guys? Pakai teorema Horner bisa, Bu. Terserah pakai apa saja ya. Yang jelas, nah ini adalah tugas berikutnya ya. Nah tadi, tugas berikutnya, tugas pertama maksudnya. Mana ya tadi ya? Oke. Pakai teorema apa Mas tadi katanya Mas? Hornet apa? Hornet. Ya. Pakai pembagian biasa bisa juga, Bu. Boleh ya. PR1 nih ya, nomor 1. Oke. Itu sekarang kita masuk di Oke. Sekarang yang di layar Anda muncul apa? Yang muncul? Not Bu, OneNote Ibu. Masih note ya? Oke. Susah juga nih. Harus ke sana ke sini ya. Faktorisasi pernyataan aljabar. Jadi kalau kita melihat ada banyak suku, kalau sukunya cuma 2 seperti ini mungkin masih nampak mudah atau kita lebih suka tuh yang sederhana-sederhana aja ya. Kalau bisa sederhana kenapa dibuat pusing kan gitu. Contohnya kalau 50/100 itu kita bisa sederhanakan menjadi 1/2. Nah, begitu juga dengan polinomial ya, kalau kita punya polinomial atau dengan aljabar yang lebih complicated lagi. Ya. Jadi kalau contohnya nih kita punya apa ini? 35 x kuadrat y kuadrat dikurangi 10 xy, maka kita bisa mengeluarkan apa? Saya nggak bisa ngoret-ngoret di sini.
Oke, kita lihat bisa ngorek-ngorek nggak pakai ini. Apa ini? Misalnya EndNote. Oke, di sini saya juga nggak bisa ngorek-ngorek. Izin untuk membantu, Bu. Ya, boleh. Tadi di tab review ada drawing soalnya, Bu. Ada drawing. Mungkin Ibu bisa pakai yang itu. Di mana? Di share? Review kalau nggak salah, Bu. Apa? Review. Di bagian apa, Mas? Sorry. Bagian review ada yang itu kan Ibu lagi di bagian edit. Kalau nggak salah insert. Nah, itu ada review. Di yang baru di Nitro atau yang tadi? Ini Nitro, Ibu, ya, yang sekarang. Oh, yang sekarang ya. Di bagian edit, kemudian wait ya, saya masih harus menyesuaikan. Saya tetap nggak bisa nih, Mas. Ini, Bu, ada file home. Ibu tinggal kliknya review. File. Nah, itu Kemudian ke? bukan, Bu, maksud saya. Mohon maaf ya, Bu, ya. Sorry. Ibu kembali ke awal. Saya tutup dulu. Terus kemana? Itu ada taskbar yang ada tulisan file, home, dan semacamnya. Ibu klik yang review. Di mana? Di Zoom? Di Nitro, Ibu, tadi. Di Nitro. Oh, Iya. ada apa? Di situ ada bagian drawing, Bu. Mungkin Ada Ibu bisa drawing. menggunakan yang itu. Saya nggak nemu drawing di sini, Mas. Home, edit, review. Oke, bagian review. Oh, ada drawingnya. Sorry. Ya. Oh ya, good. Terima kasih. Oke ya. Jadi kalau saya punya kita coba dulu. Nah, ini. Oke. Dia tidak mau, saudara-saudara. Kenapa enggak mau? Yang ini tadi mau. Nggak mau lagi. Kenapa nih kira-kira? Review pensil. Oke, kita lanjutkan saja seadanya. Ya. Oke, kalau dari sini gimana? Apa yang ini kan yang bisa kita faktorkan? Jadi saya bisa pakai mouse, tapi saya nggak bisa pakai pen tablet saya ya. Kalau dari sini apa yang bisa kita faktorkan? 5 ya. 5 kita bisa keluarkan 5. Kemudian jadi beta ya. 5 dan X ya, kita keluarkan. Dalamnya ada nanti apa? Sorry, oh Y-nya juga ya. Y-nya berapa yang bisa kita keluarkan? Y-nya nanti wait.
5x 5x-Y kuadrat, Bu. kuadrat. Oke, ya. Saya bisa share 2 jendela sekaligus enggak ya? Izin membantu, Bu. Kalau Ibu mau pakai OneNote juga bisa nampilin file PDF juga, Bu. Dua-duanya, saya klik. Bisa buka OneNote, terus Ibu bisa nampilin PDF-nya di sana. Saya buka OneNote, kemudian Ibu masuk ke insert. ke file. Iya. Oh iya. Kalau file nanti bentuknya hanya hyperlink, Mas. Laptop saya bisa, Bu, nampilin seluruh dalam bentuk gambar. Oke, kita lihat ya. Insert as printout ya. Insert as attachment, Bu. As attachment. As attachment. Oke, sekarang tampil di sini. Kelihatan ya? Oh ya, terima kasih. Ini saya insert as Ya, Bu. as Ya. printout ya. Oke, tadi kita sampai mana? Oke, terima kasih bantuannya. Kita sampai sini ya. Yang pakai handphone kelihatan nggak? Oke ya, kita tulis lagi soalnya. Oke, kita pinggirkan dulu ininya. Oke, loh. Permisi Bu untuk di-unmute suaranya Bu. Oke ya, ternyata kuliahnya harus sabar ya. Anda juga saya harapkan harus sabar. Jadi saya juga. Oh, Masya Allah. Oke. Oke, saya mohon maaf. Ini barusan oke, berarti saya harus share lagi. Tetap semangat, Ibu. Kenapa? Tetap semangat, Bu. Ya, terima kasih. Oke. Ini tampil soal kita tadi. Oke, kita faktorkan ya guys sekarang ya. Apa yang bisa kita faktorkan? Kita keluarkan apa nih? 5 ya. Antara 5 dan 35 FPB-nya adalah 5. Kemudian kita bisa keluarkan apa ini? X dan Y-nya. X dan Y kuadrat. Di dalamnya tinggal berapa ini? 7 ya, X dikurangi dengan 2 Y. Ini namanya faktorisasi ya. Jadi kita punya bentuk yang lebih sederhana. Seperti itu. Kemudian bagaimana jika kelihatan sekarang yang saya tunjuk ini, kelihatan enggak? Kelihatan Bu. Kelihatan. Oke, yang pakai handphone, silakan Anda membesarkan pupil Anda ya. Oke, kalau ini difaktorkan bagaimana? Yang pertama, kita akan punya 8x pangkat 4 ya, kali y pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3 y kuadrat. Oke, apa yang bisa kita faktorkan di sini? 8 dan 6 berarti 2
Ya. 2. Bu. X pangkat 4 Dua. dan X pangkat 3 berarti X pangkat 3 X begitu. pangkat 3 dan Y pangkat 2. Dan Y pangkat 2. Good. Terus sisanya adalah 4 4 X ditambah X tambah 3 3. Plus 3. 3X 3Y 3Y. Masa 3 Enggak ada yang 3 tok, Bu. 3 tok, 3 tok, Bu. 3 tok. 3 tok, Bu. Ayo. Y, Bu. 2X pangkat 3, Y pangkat 2, 4X, Y plus 3. Ya, good. Ya, kemudian bagaimana kalau saya sekarang punya apa nih? 15 A pangkat 3 pangkat kali B, oke, min 9A kuadrat B kuadrat. Nah, kalau ini faktornya 15 dan 9 adalah 3, kemudian Bu. A pangkat 2 A kali kuadrat. A kuadrat. yang di dalam Kali 3, B. dalam kurung 5. 5 5A, Bu. 5A, Bu. min A. Min 9. Min 3. Min 3. Min 3. 3B. 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 Gampang lah ya, beres sama produksi mah kayak gini. Oke, kalau yang ini sekarang bagaimana? Kelihatan nggak nih? Nah, kalau yang ini bagaimana? Ini saya sederhanakan jadi yang sebelah kanan, kemudian yang bawahnya bisa kita faktorkan sama dengan 2 apa ya? 2C, begitu. Di dalamnya tinggal apa nih? A ditambah 3B. Plus 3B. ditambah dengan B. Sama dengan D. B. B. A ditambah 3B. A tambah 3B. Jadinya Dalam apa? kurung A tambah 3B. 2C ditambah D dikali dengan A ditambah dengan 3. Ya? Gampang lah. Beres gini aja kan. Dengan cara yang sama, bagaimana apabila saya punya bagaimana dengan ini? Oke, tadi Anda punya PR nomor berapa? Nomor 1, berarti yang ini nomor 2. Ya. 2. Nah, mainan dulu aja deh. Terus, nah ada lagi nih PR selanjutnya nih. Ya, ini juga jadikan PR. Mana lagi ya? Banyak latihan aja ya. Nah, udah habis ya. Ini dulu. Berarti ini dikalikan. Yang ini difaktorkan, ya. Yang ini, yang kedua ini dikalikan. Berarti soalnya ada berapa tuh? Ada banyak ya. Tadi 2 tambah 7, 9, ditambah 3, 12. Ada pertanyaan? Filenya nanti dikasih ke kami, Bu Wan. Iya, saya kasihkan ke Anda. Jadi gini, ini sambil kita belajar media online, terutama Microsoft Teams. Jadi kalau Anda perhatikan di OneNote saya, ya, di sini ada kelas notebook, ya, kelas notebook. Oke, nama OneNote saya apa ini di sini? Matematika, ya, matematika dasar TI
B. Ya, Anda instrumen ya? Sorry. Anda instrumen ya? Instrumen atau produksi ya? Produksi, Bu. Produksi. Produksi, Bu. Berarti salah, bukan notebook saya. Wait ya. Jadi nanti di Microsoft Teams ya, kita akan punya kelas notebook bersama ya. Kelas notebook bersama ini Anda bisa mengakses semua yang sudah saya tulis, yang sudah saya coret-coret di OneNote ini, bisa Anda akses. Ya. Contohnya, ini karena saya salah menulis, karena saya tadi itu sudah membuka OneNote. Jadi, tadi rencananya kalau kita menggunakan Microsoft Teams, saya bisa membuka OneNote-nya, kelas notebook-nya itu dari aplikasi Teams. Ya. Karena kita menggunakan Zoom, ternyata OneNote yang sudah saya gunakan adalah kelasnya TI gitu ya. Kalau Anda perhatikan di bawah ini sudah ada nama-nama mahasiswa. Ya. Nah, semua mahasiswa yang sudah masuk ke dalam kelas notebook ya, yang sudah masuk di kelas notebook itu bisa mengakses semua file yang sudah saya coret-coret ini. Paham ya? Jadi nanti ada yang pertama ya, saya akan membagikan file-file yang saya tampilkan. Yang kedua, Anda bisa mengakses semua oret-oret yang sudah kita kerjakan berada di kelas ya. Yang ketiga, Anda bisa juga mengumpulkan tugas ya dari OneNote Anda. Jadi contohnya nih ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Itu Anda punya kelas note sendiri, ya, Anda bisa menambahkan juga section yang ada di sini. Di sini ada handout, ada homework, ya. Nanti di handout Anda bisa akses dari saya juga, ada quiz juga, ya. Jadi kelas notebook ini sangat lengkap, tapi bisa diakses kalau kita mengaksesnya via Teams. Sementara sih itu yang saya tahu ya. Sedangkan untuk membuat kelas notebook di luar Teams saya belum ketemu sih. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang bisa bantu saya untuk menggunakan kelas notebook tapi di luar Teams juga boleh gitu. Itu nanti coba Kelvin, halo Kelvin. Iya, Bu. Kelvin, hari ini kosong jam berapa ya? Kosong. Ya, Bu. Kosong jam sore kayaknya, Bu. Sore ya. Kosong sih, Bu. Oke, Kelvin, nanti saya akan mengcopy semua tadi yang sudah saya tampilkan di OneNote ke kelas notebook-nya produksi. Paham ya? Di kelas note produksi khusus untuk matematika dasar. Nah, nanti saya tolong dikasih feedback apakah Anda sudah bisa mengakses atau belum gitu ya. Karena kita juga lagi sama-sama belajar ini. Jadi nanti Anda bisa akses PR-nya yang mana aja, yang udah dioret-oret sama Bumi, mana aja gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siap, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Terkait materi, gampang ya? Beres lah. Bu. Ya, silakan. Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Kalian udah sarapan belum tadi? Bu, izin, Bu. Boleh, boleh. Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Tugas yang Ibu kasih tadi dikumpulnya kapan, Bu? Pokoknya sebelum minggu depan gitu aja, sebelum kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Jadi kenapa Bu, saya... siap. Terima kasih, Bu.
Jadi kita interaktif aja ya. Jadi tugas yang saya berikan itu bagian dari proses pembelajaran kita gitu. Terus bagi teman-teman yang kesulitan, bisa langsung menyampaikan gitu. Misalkan di tugasnya itu Anda bisa beri catatan, misalkan Bu saya kesulitan nomor sekian, Bu saya ini saya tidak bisa, dan seterusnya. Anda boleh mencatat di sana. Karena terutama teman-teman yang nggak berkumpul di asrama kan, Anda beneran mandiri. Kalau yang di asrama tuh masih bisa diskusi ya kan. Tapi yang masih di rumah, yang di daerah terutama, Anda pasti akan kesulitan untuk mengajak teman untuk berdiskusi seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, itu dulu sih. Sambil saya nanti lihat-lihat ini kelas notebooknya ini bisa support enggak untuk kita belajar seterusnya gitu ya. Izin Bu untuk ya, bertanya. silakan. Jadi media kami untuk mengumpulkan tugas itu dari OneNote Classbook ya Bu ya? Kita lihat ya. Saya juga lagi lihat-lihat ini. Kalau dilihat section yang dimiliki oleh mahasiswa, ini ada homework juga di sini, ada homework. Jadi Anda juga bisa meletakkan hasil pekerjaan tugas Anda di sini. Sebenarnya enak juga sih kalau Anda naruhnya di sini. Ya, jangan khawatir kalau saya kan memang menggunakan ini ya, saya pakai pen tablet. Saya pakai pen tablet, pakai ini agar saya bisa menulis. Kalau Anda nggak usah bingung harus beli pen tablet dan seterusnya, nggak usah. Anda cukup nulis saja di buku, di kertas, di foto, kemudian di capture dan ditempel saja di sini juga nggak apa-apa. Makanya saya pastikan dulu nanti apakah Kelvin bisa mengakses catatan saya yang tadi, gitu ya. Saya tanya dulu ke Kelvin gitu. Nanti kalau bisa, apakah ketika Kelvin mencoret-coret di bagian homework-nya juga bisa saya baca atau tidak? Ini lagi nyari jalan nih, gimana caranya proses belajar kita dari saya ke Anda ke saya itu bisa kita transfer lebih mudah. Maklum ya guys ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Siap, Bu. Siap, Bu. Ada yang mau bertanya lagi? Anda apakah sudah mendapatkan username dan password untuk Microsoft Teams-nya? Siap, sudah, Bu. Sudah Bu. Oh, sudah. Kalau sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, Anda bisa coba masuk Sudah, Bu. nanti ke Microsoft Teams. Silahkan nanti cek apakah Anda bisa mengakses catatan saya dan kasih saya feedback gitu ya. Kalau Anda bisa mengakses, dan lebih mudah saya juga bisa mendapatkan PR di bagian homework, itu akan kita feedbacknya bisa lebih cepat karena saya nggak perlu mengunduh, paham ya? Kalau Anda itu mengumpulkan tugas atau assignment-nya dengan mengunduh dalam bentuk file, itu saya masih kesulitan, saya masih harus membuka, saya harus masih mengidentifikasi nama, NIM, ya, dan kelas untuk bisa memberikan penilaian. Berbeda ketika Anda manfaatkan OneNote di bagian homework ini untuk menuliskan hasil pekerjaannya. Paham ya? Anda bisa bantu saya dengan mempermudah untuk mengoreksi dengan menggunakan pulpen yang berwarna-warni. Ngerti maksud saya ya? Jadi jangan hitam semua kalau bisa. Biar saya nggak jenuh gitu.
karena saya agak ini layarnya, saya melihat saya agak membayangkan harus mengoreksi Anda di layar itu akan sangat apa ya, melelahkan mata gitu. Itu aja sih. Itu dulu ya. Coba nanti Anda masuk ke Microsoft Teams, nantilah di atas jam 2, kemudian kasih feedback ke saya apakah Anda bisa mengakses file-file saya dan juga whiteboard yang tadi sudah saya coret-coret. Itu dulu. Ya. Nanti bisa kasih feedback di bagian catatan, di bagian chat. Insya Allah udah lengkap kalau Microsoft Teams ya. Yang di handphone silahkan mulai menginstal Microsoft Teams-nya agar bisa digunakan secara maksimal. Oke, guys, ada lagi yang ditanyakan?